menyemangati kita semua sore hari ini untuk mengikuti online talk show. Woo! Tepuk tangan kita semua ya. Baik, Bapak Ibu ya, saya mohon izin untuk Anda boleh mempersiapkan diri, open cam ya, karena sesaat lagi kita akan memulai online talk show spesial ini. Wow, kita juga kedatangan tamu langsung dari Los Angeles. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya dari lokal ya ataupun nasional, tapi juga bahkan dari internasional. Wow, keren banget ya. Ini adalah online talk show yang sangat bergengsi tentunya ya. Dan tentunya kita juga kehadiran CEO Communicating Academy. Halo Bro Tony Saputra, luar biasa ya. Dan seluruh yang hadir hari ini orang-orang luar biasa semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Sekali lagi thank you atas dukungan dan support Anda untuk hadir di acara spesial ini tentunya. Baik, sebelum kita mulai ya, sebagai supaya kita saling kenal satu sama lain ya, lebih dekat ya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya, mengubah keinginan kunci hidup bahagia ya. Seperti kalau kita dulu pernah dengar lagu Doraemon ya, ingin ini, ingin itu, banyak sekali ya, banyak sekali keinginan. Oke, Anda boleh ketikkan di chat ini Bapak Ibu semuanya, kalau Anda punya keinginan, apa yang paling ingin Anda dapatkan? Anda boleh ketik di chat sebagai partisipasi bahwa Anda sudah siap mengikuti materi hari ini. Oke, semuanya boleh ketik. Kalau Anda ingin punya keinginan, keinginan apa yang paling besar yang ingin Anda dapatkan dalam hidup ini ya. Sekaligus kita merespon berapa banyak yang sudah siap partisipasi ya. Oke, semuanya boleh ketikkan. Oke, silakan ya. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, apa yang ingin Anda dapatkan supaya Anda bahagia dalam hidup ini ya. Tentu banyak sekali keinginannya. Apa yang ingin Anda dapatkan? Oke, semuanya ketik. Wow, bagus sekali. Thank you. Natalia bahagia, Citra bahagia. Oke, yang lain. Wow, kita mau memastikan apakah semuanya sudah betul-betul siap mengikuti materi. Wow, MC-nya heboh dewek dan suka tepuk tangan. Oke, thank you Opo ya. Oke, hidup damai dan bahagia. Oke, sehat dan bahagia. Wow. Thank you ya. Saya doakan semoga keinginan Anda semua dapat terkabul. Apalagi sudah dengar nama talk ini ya. Online talk show ini semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Baik. Dan untuk itu sebelum kita mulai saya mohon izin untuk membacakan sedikit profil biografi dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau dikenal sebagai Yang Mulia Bante Utamo Mahathera, di mana beliau sangat aktif sekali memberikan ceramah di setiap kesempatan dengan bahasanya yang sangat luas dan mudah sekali dicerna sehingga banyak orang mudah memahami ajaran Buddha tentunya. Dan selain itu, beliau juga lahir di Yogyakarta bertepatan dengan tanggal 13 November 1960. Namun Bapak Ibu bisa melihat wajahnya masih sangat imut-imut dan bahkan awet muda ya. Dan beliau juga ditabiskan sebagai biku di Bangkok pada tanggal 27 Desember 1986 sebagai komitmennya untuk menjalankan Buddha Dhamma. Dan selain itu, sudah sangat tidak diragukan lagi, beliau sangat aktif sekali organisasi, di mana riwayat organisasinya, perjalanannya dari ketua biku, kepala biro pendidikan dan pengembangan, kepala biro penelitian, sempat menjadi wakil ketua umum STI, sehingga mengantarkan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Wihara Bodigiri Balai Rejo Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Dan selain itu bukan hanya melalui ceramah-ceramah saja, beliau juga membuatkan karyanya melalui tulisan-tulisannya untuk memperluas penyebaran ajaran Buddha ini dengan karyanya Agama Buddha Pedoman Hidupku. Dan selain itu beliau juga banyak sekali mendapatkan penghargaan. Salah satunya dari Muri, beliau mendapatkan penghargaan sebagai pembicara yang kreatif, menciptakan kisah baru pada setiap kesempatan berbicara kepada publik. Wow, banyak sekali tentunya penghargaan ataupun karya-karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama yang akan langsung dipandu oleh moderator kita yang top, yang sudah tidak asing lagi tentunya, dan beliau merupakan founder dari Communicating Academy
sekaligus pembicara publik, dan beliau juga dikenal sebagai speakerpreneur nomor 1 Indonesia. Dan juga sangat aktif sekali sebagai presenter Berita 1. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita yang akan memandu acara talk show ini. Please welcome Mr. Doni De Kaiser. Terima kasih Bro Ferdi, Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan, kasih emoticon, kasih jempol buat MC keren kita dulu, Ferdi Kawi, luar biasa, icebreaker nomor 1 Indonesia, ya. Terima kasih Bro Ferdi, nanti kita ketemu lagi. Selamat sore Bapak Ibu yang berbahagia, yang mulia Bante Utamo Mahathira, yang mulia Bante Gunaseno Aryaputa, Bapak Ibu, Rama Ramani, Koko, Cece, Sesiong Cece, semuanya, adik-adik saya. Wah, happy banget hari ini kita bisa berjumpa. Walaupun secara daring, tapi tadi sudah dipancing energinya sama Ferdi Kawi, sepertinya kita sedang bertatap muka. Ya, saya sepertinya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sangat berbahagia dan luar biasa. Dan tentunya kita berharap bahwa pada hari ini, yang mulia Bante Utamo, yang mulia Bante Gunaseno, dan kita semua tentu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Baik, Bapak Ibu, tugas saya hari ini sebenarnya sangat berat. Ya, saya berdiri aja udah berat ini kan. Kalau di layar sudah kelihatan memenuhi layar ya. Ditambah lagi hari ini berat, tetapi saya sangat berbahagia karena tokoh yang akan mengisi sesi kita sore hari ini adalah salah satu tokoh yang sangat saya kagumi, dan saya sangat bersyukur karena sore hari ini bisa memandu diskusi bersama beliau, walaupun ya kalau diizinkan nanti mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa berjumpa, bertatap muka secara offline, begitu ya Bro Ferdi ya. Kayaknya kita sudah bertahun-tahun ya nggak ketemu, online terus ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa dapat kesempatan berjumpa, bertatap muka, khususnya bersama Yang Mulia Bante Utamo Mahathira. Saya sendiri secara pribadi beberapa kali sempat bertemu dengan beliau dalam beberapa kesempatan, dan tentunya hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk kita langsung bersama-sama berdiskusi tentang sebuah tema yang menarik. Tadi Bro Ferdi sudah buka tentang apa bahagia dari konsep kita masing-masing. Ada yang pengen lulus S3, ya kan? Ada yang tetap ingin bisa berbagi, dan sebagainya. Nah, tapi saya cek-cek tadi, nggak ada yang pengen ini ya, misalnya di rekeningnya punya 3 triliun gitu ya. Belum ada kali ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ya, bahagia tiap orang konsepnya beda-beda ya. Tetapi ternyata ada satu kunci, bagaimana agar kita bisa hidup bahagia, salah satu caranya dengan mengubah keinginan. Itulah kunci hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi topik atau sesi kita pada sore hari ini. Untuk itu, saya mengundang Yang Mulia Bante Utamo. Selamat sore, Bante Utamo, Namo Buddhaya. Selamat sore, Pak Doni. Sudah lama memang kita tidak ketemu. Ya, semoga perjumpaan ini memberikan kebahagiaan juga untuk teman-teman yang lain. Tentu, terima kasih Bante. Saya sangat berbahagia walaupun kita berjumpa secara online, tapi sepertinya Bante berada di tengah-tengah kita. Bante sehat selalu ya Bante ya. Demikian, yang seadanya sudah seperti ini. Semoga Pak Doni, sekeluarga juga sehat semua, dan teman-teman semua juga sehat semua. Baik. Baik Bante, terima kasih sebelumnya kami haturkan karena sudah berkenan dan bersedia untuk mengisi sesi kita pada hari ini. Bante Utamo, seperti yang disampaikan oleh Bante Gunaseno tadi, bahwa ITMBC ini isinya gabungan Bante. Jadi koalisi bukan partai, tapi antar generasi, suku, ras, agama, dan sebagainya. Memang kebanyakan generasi milenial, dan ini digagas oleh Yang Mulia Bante Gunaseno. Kalau saya sama Bung Ferdi Kawi, ini salah satu orang-orang yang berada di belakang layar, dan memang sejak awal kami ingin sekali menghadirkan Yang Mulia Bante Utamo, dan bersyukur pada hari ini kita berkesempatan bisa bertemu dengan Bante. Baik Bante, kami akan berikan kesempatan kepada Bante untuk menyampaikan uraian di sesi pertama ini. Durasinya terserah Bante. Saya kalau dengar Bante mau 1 harian juga saya siap Bante. Nanti setelah itu baru kita diskusi tanya jawab. Silakan Yang Mulia Bante, monggo. Baik. Terima kasih kepada Pak Doni dan juga kepada Saudara Ferdi yang demikian luar biasa tadi membukanya dengan baik sekali, dan juga kepada Bante Gunaseno yang memang memberikan kesempatan ini.
Ya, kalau saya tidak diundang, ya tentu saya tidak berani mengajukan diri karena ini betul-betul satu forum yang luar biasa, yang tentu saja bukan Pak Doni yang merasa berat, saya juga merasa berat karena forumnya yang demikian hebat. Apalagi dengan segala lintas agama, lintas generasi, lintas segala macam, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Saudara-saudara semua yang berkumpul di kesempatan ini, tema kita adalah mengubah keinginan kunci hidup bahagia. Kemudian kalau tadi oleh saudara Ferdi ditanya, apa ini keinginannya orang-orang ini? Wah, semua pada kepingin bahagia. Banyak itu yang kepingin bahagia. Tadi saya lihat pengen bahagia, pengen bahagia, pengen bahagia. Sehingga rasanya tema ini sangat cocok. Ya, karena kalau tadi seperti misalnya Pak Doni sampaikan, ingin uang sekian triliun, malah jadi nggak cocok. Karena saya sendiri juga nggak punya itu. Ya, jadi kalau saya sudah nggak punya, kemudian saya memberikan saran kepada orang kan nggak sesuai. Tapi kalau bagaimana ini hidup bahagia, mungkin saya bisa berbagi lah dengan kita semua yang hadir di sini. Sehingga apa yang tadi diminta oleh teman-teman melewati fasilitas chat, saya kira itu mungkin selesai acara ini bisa kita dapatkan. Apalagi teman-teman kita ini memang berasal dari banyak tempat. Ya, tadi saya lihat juga dari LA ada, kemudian dari Makassar banyak, kemudian dari berbagai tempat yang lain yang nanti mungkin waktu diskusi kita bisa berkenalan lebih banyak. Nah, apa yang saya sampaikan di sini mungkin tidak terlalu lama supaya kita bisa diskusi dengan lebih baik. Kalau tadi Pak Doni menyampaikan supaya saya waktunya bebas, nanti waktunya saya gunakan untuk ngomong terus, kasihan yang mau diskusi tidak bisa ya. Jadi saya akan batasi saja secukupnya supaya nanti diskusi kita lebih oke. Ingin hidup bahagia. Ini kebanyakan orang memang seperti itu ya, inginnya hidup bahagia. Kemudian banyak orang juga lalu ditanya, ini bahagia itu apa ya? Lalu ditanya lagi, nanti kalau misalnya tadi yang nulis ingin bahagia itu, ditanya, bahagianya kamu mau apa? Wah, saya bahagia kalau punya duit 3 triliun misalnya. Oh, itu ya. Atau, bahagianya apa? Bahagianya kalau punya rumah. Bahagianya apa? Kalau punya pacar. Bahagianya apa? Kalau lulus S3 misalnya. Saudara-saudara, konsep bahagia itu bukan mendapat. Karena itu tema kita kan mengubah keinginan. Berarti konsep bahagia itu bukan mendapat. Kalau ingin dapat uang, ingin dapat pasangan hidup, ingin dapat mobil bagus, ingin mencapai S3, dan lain sebagainya, ini bukan bahagia. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu namanya senang. Senang dan bahagia tidak sama. Senang itu karena kita memperoleh apa yang kita inginkan. Senang itu adalah level dasar dalam kehidupan manusia. Dan senang ini bukan hanya manusia saja yang mengalami, tapi juga bisa makhluk-makhluk yang lain, termasuk binatang. Karena mendapat itu sangat sederhana sekali. Jadi kalau Anda kepingin permen, kemudian dikasih permen, so itu namanya senang, bukan bahagia. Kemudian, kalau tadi saya katakan bukan hanya manusia saja, tapi juga makhluk yang lain, ikan yang lapar, kemudian diberi makanan, dia juga jadi senang. Kucing yang lapar, dikasih makan, dia juga senang.
Orang butuh uang, dikasih uang, dia juga senang, bukan bahagia. Nah, sehingga kalau tadi kita lihat dari catnya yang ditulis itu, mungkin orang-orang ini belum terlalu bisa membedakan antara bahagia dengan senang. Senang itu hanya berlaku untuk waktu yang pendek. Anda boleh bayangkan ketika Anda katakanlah mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Mungkin kalau laki-laki senang dengan handphone misalnya, atau barang elektronik, jam tangan mungkin, atau kacamata yang bagus misalnya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mungkin senang tas yang bagus, kemudian baju yang bagus, bisa mendapatkan itu. Itu senang. Nah, kita bisa ngerasakan sekarang. Kalau saya sudah dapat handphone baru, saya sudah dapat jam tangan baru. Saat saya mendapatkan, wah, senangnya luar biasa. Rasanya pengen ketawa terus karena merasakan ini keinginan saya yang sudah sekian lama akhirnya terwujud. Atau saya mendapatkan pasangan hidup, wah ini keinginan yang sudah lama yang saya inginkan dan saya sudah dapatkan. Atau mendapat pekerjaan, wah ini yang saya inginkan yang sudah sekian lama. Itu senang. Tapi begitu mendapat, beberapa waktu kemudian, perasaan senang itu menurun. HP yang tadi bagus, yang setiap hari kemudian dipegang, dilihat, kemudian dimainkan, dan lain sebagainya, seminggu, 2 minggu kemudian, bosan. Akhirnya ya kita letakkan HP-nya. Dulunya dipinjam orang nggak boleh, sekarang diletakkan aja, dibanting nggak apa-apa. Itu senang. Demikian pula misalnya uang. Dapat uang, wah senang sekali. 1-2 hari susah tidur. Karena mikirkan, aduh mau belanjakan apa ya, uangnya segini banyak. Tapi nanti 2-3 bulan kemudian, biasa. Apalagi dapat yang lebih banyak lagi, tambah biasa lagi. Bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak membuat kita senang. Ya sudah biasa. Kemudian mendapatkan pasangan hidup, sama. Pertama mendapat, wah senang sekali. Tapi 3-4 bulan kemudian, setahun 2 tahun kemudian, ketika hormon cinta ini sudah mulai pudar, mulai menurun, senangnya juga menurun. Sehingga tidak salah kalau di dalam banyak anekdot dikatakan, kalau masih pacaran, pacarnya kesandung meja misalnya, kesandung kursi misalnya, wah, kita bisa mengatakan, aduh sayang, kenapa ini? Waduh, kok kesandung, aduh sayang, dilus-lus, yang kesandung itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menikah puluhan tahun, atau beberapa tahun kemudian, peristiwa yang sama, orang yang sama, karena waktunya berbeda, sudah beda. Begitu kesandung, pasangan hidup bukan disayang-sayang, malah diomeli. Oh, jalan saja nggak lihat-lihat. Dasar mata sudah tua, rabun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Loh, tadi senangnya kemana? Senangnya sudah menurun. Karena senang itu hanya waktunya pendek. Senang itu durasi untuk merasakannya pendek. Karena kita hanya mendapat. Ya, karena itu tadi yang ngecat, kalau yang masih ingin mendapat, itu berarti Anda bukan untuk mencari hidup bahagia. Anda baru mau cari hidup bersenang-senang. Nah, sekarang bagi Anda yang ngecat hidup bahagia. Bahagia ini apa? Ternyata bahagia itu berbeda dengan senang. Senang itu karena mendapat, maka bukan hanya manusia, binatang pun bisa mendapat. Dia juga bisa senang. Tapi bahagia ini selama ini hanya diketahui hanya manusia yang bisa merasakan bahagia. Jadi
Bahagia ini hanya bisa dirasakan manusia karena bahagia itu diperoleh dengan memberi. Berbagi itu bisa baru bahagia. Berbagi misalnya, dalam suasana pandemi seperti ini, kita bisa membantu semampu kita orang-orang di sekitar kita yang mungkin terkena dampak pandemi, dampak negatif pandemi. Misalnya orang yang dirumahkan, orang yang bahkan di PHK, kemudian orang-orang yang pekerjaannya menurun misalnya penghasilannya. Nah, kita boleh berbagi. Misalnya, nah kita kumpulkan dana, kemudian kita belikan apa ini? Misalnya nasi bungkus mungkin atau apa, kemudian kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, atau kita berbagi dengan satu paket, misalnya isinya beras, kemudian mie instan, minyak, kemudian atau kecap atau apa saja, kemudian kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin terkena dampak negatif dari pandemi ini. Nah, ketika kita bisa memberi, kemudian satu kresek itu atau satu tas kresek itu kemudian diterima oleh tetangga kita dengan senyuman, apalagi sampai keluar air mata karena terharu kita memperhatikan mereka, muncullah rasa bahagia. Bukan senang, tapi bahagia. Aduh, apa yang saya lakukan ini sangat memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian kita melihat tetangga kita yang sakit, lalu ayo saya antar kamu ke rumah sakit, saya biayai kamu, kebetulan saya ada rezeki, saya biayai kamu untuk pergi ke rumah sakit. Dan orang itu merasa sangat terima kasih sekali, sampai mengeluarkan air mata saking terharunya ada orang yang membantu dia. Ketika dia mengalami kesulitan, kita timbullah rasa bahagia. Ada rasa yang membuat kita damai sekali, kita bahagia sekali. Dan rasa ini bertahan untuk waktu yang lama. Kalau dari rasa senang itu dalam beberapa bulan sudah hilang, rasa bahagia ini bisa kita rasakan bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup. Anda yang dulu ketika masih kecil misalnya, Anda telah melakukan sesuatu yang bermanfaat, entah untuk orang tua Anda, entah untuk tetangga Anda, entah untuk guru Anda, dan kemudian dia sangat berterima kasih kepada Anda. Mungkin setelah belasan tahun kemudian sampai hari ini, mungkin setelah puluhan tahun kemudian sampai hari ini, kita masih merasakan kebahagiaan itu. Setiap kali kita ingat itu, lalu kita bisa tersenyum. Aduh, aku dulu kecil bisa melakukan seperti itu. Bahagia luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini adalah bahagia. Jadi, bahagia karena memberi dan jangka waktunya panjang. Oleh karena itu, bahagia membutuhkan pihak lain. Sekarang pihak lain yang harus diberi. Lalu pemberiannya apa ini? Hal yang paling sederhana pemberian adalah bersifat materi. Kalau tadi misalnya saya punya sedikit uang, teman-teman juga punya sedikit uang. Lalu, ayo kita kumpul-kumpul. Kita kumpulkan donasi, itu istilahnya mungkin kalau zaman sekarang galdan mungkin, galang dana. Ayo kita galang dana. Untuk apa? Kita baksos. Kita belikan beras mungkin 5 kilo, kemudian mie instan, kemudian ada minyak dan lain-lain dan lain-lain. Terus nanti kita bagikan. Wah, kita dapat 500 paket misalnya.
kemudian kita bagikan bersama teman-teman. Itu bisa, karena kita punya materi, tapi kita tidak terlalu banyak, kita bergabung dengan teman-teman. Tapi saya punya materi juga banyak. Tapi saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman juga untuk berbuat baik. Itu juga bisa. Jadi misalnya, kita targetnya apa nih sekarang ya? Targetnya kita membantu panti asuhan, karena panti asuhan rasanya kali ini agak berat. Di tengah pandemi ini donaturnya agak kurang. Oke, berapa ya jumlah anggotanya panti asuhan ini? Oh, di sana ada 500, di situ ada 200, di sini ada 30, di sini total 700 orang. Oke, kamu cari dana untuk 700 paket. Berapapun dapatnya, sisanya saya yang nutup. Karena saya kaya, jadi saya nutup. Kalau tadi saya tidak mampu, maka saya bersama-sama dengan teman lain, kita galang dana semampunya, dapatnya cuma 200 paket, ya sudah kita pergi ke panti asuhan yang isinya kira-kira 200. Tapi karena saya mampu, saya sekarang menjumlahkan semua yang membutuhkan, ini ada 700, oke, kamu galang dana. Berapapun dapatnya, nggak usah dipikir, nanti saya yang nutup. Wah ini dapatnya cuma 200, nggak apa-apa, 500 sisanya saya yang bayar. Saudara-saudara, kemudian nanti kita ngantar ke sana, ya kita berberikan, berbagi dan lain sebagainya, karena kita punya harta, kita bisa berbagi. Atau saya nggak punya harta ini, duit saya terbatas, saya juga kena pandemi, saya kena dampak negatif dari pandemi, ini saya juga dirumahkan dan saya tidak punya uang. Apa sekarang yang saya bisa kerjakan? Ya sudah, saya nganter paket-paket tadi ke panti-panti asuhan. Kemudian mungkin saya mendokumentasikan dan lain sebagainya. Saya punya tenaga. Saya nggak punya uang tapi saya punya tenaga. Boleh. Dan begitu selesai, karena kita sudah memberi, kita rasanya bahagia banget. Ada sesuatu yang merasa hidupku ini berguna. Ya, karena saya bisa membuat orang lain menerima kehadiran saya. Nah, ini kita berbagi, kita memberi. Sekarang itu dana materi. Kemudian kalau tidak punya dana tenaga. Saya materi tidak punya. Saya tenaga. Aduh, bagaimana ya? Saya juga nggak mampu ini. Saya mau ngantar ke sana kendaraan saya juga nggak punya. Oke, saya berdana ide. Boleh. Saya berbagi ide. Jadi, ketika teman-teman berkumpul, enaknya kita ngasih paketan apa ya ini untuk panti asuhan atau panti jompo itu, kita ngasih apa ya? Kita ngasih beras saja. Berapa kilo? Kemudian kita tanya, kira-kira dananya berapa? Dananya segitu. Kamu bisa beli beras segini. Kemudian kamu bisa dengan minyak, dengan apa. Jadi kita berbagi dengan ide. Itu juga boleh. Jadi kerelaan, niat berbagi tidak harus materi. Bisa tenaga, bisa pikiran. Kemudian nanti berkembang lagi, saudara. Apa sebetulnya? Latihan. Ini kan kalau kita sering melakukan demikian, ini kan menjadi latihan. Lalu apa yang selanjutnya? Nah, selanjutnya nanti, di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa berdana, berbagi, bahkan kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin pasangan hidup, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin pimpinan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Jadi, sekarang misalnya, pasangan hidup. Wah, pasangan hidup ngajak cekcok. Kemudian, dalam berapa hari nggak mau ngomong. Kita sekarang sudah suka berdana. Ke panti asuhan, ke panti jompo, kita sudah suka berdana. Tapi sekarang dengan pasangan hidup bagaimana? Bisa nggak berdana dengan pasangan hidup? Lu berdana apa ini? Nah kalau pasangan hidup diam saja, tiap kali diajak bertemu,
membuang muka misalnya, bisa nggak kita mulai senyum duluan? Ini berdana. Ini sangat-sangat sederhana. Senyuman itu gratis, tidak berbayar. Kenapa kita kadang jual mahal? Jadi dengan pasangan hidup kita boleh senyum duluan. Disenyumi sekali belum bisa, nggak apa-apa. Ketemu lagi, senyum lagi. Ketemu lagi, senyum lagi. Lama-lama pasangan hidup mungkin akan menjadi lebih baik dan terjalin komunikasi dengan kita. Demikian pula dengan anak. Kadang anak yang menjengkelkan. Disuruh malah nggak mau, malah marah-marah, kita ngajak ngomong, diam saja. Tidak masalah, kita boleh ngajak ngomong lagi. Kita boleh senyum lagi kepada dia. Karena itu adalah bentuk kerelaan. Orang tua juga sama. Kadang-kadang anak merasa dibedakan dengan anak yang lain. Wah, orang tua ini kalau kakak saya selalu lebih diperhatikan daripada saya. Atau adik saya juga diperhatikan, saya kurang diperhatikan. Kadang-kadang kita jengkel. Tapi mampu nggak kita memaafkan dia? Mampu nggak kita memahami dia? Jadi misalnya, sudahlah, orang tua maunya begitu, ya biarkan aja. Kalau memang orang tua senangnya begitu, ya sudah. Itu sebetulnya kita kerelaan. Dan begitu kita bisa melepas seperti itu, ada rasa senang, yaitu malah rasa bahagia. Nah, saudara-saudara, kumpulan contoh rasa bahagia ini, kalau kita renungkan nanti bisa berlaku jangka panjang. Bahkan di hari tua kadang-kadang kita lalu merenung. Dan kita kemudian bisa menyampaikan kepada anak-anak. Nah, dulu ketika saya masih muda, nak, mungkin seumuran kamu, saya dulu sudah terpikir loh, galang dana untuk orang-orang yang korban pandemi, ya, kemudian mengumpulkan ya itu apa misalnya beras, kemudian ada minyak dan lain sebagainya. Saya kumpulkan loh itu, nak. Ini dulu papa seperti itu atau mama dulu seperti itu. Nah, jadi rasa yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu masih bisa kita ceritakan sampai sekarang. Atau, nah dulu ya, saya ini tidak punya uang waktu kena pandemi. Tapi saya tetap ingin berbuat baik. Jadi saya pergi ke panti jompo, panti asuhan. Itu ada orang-orang tua yang rambutnya acak-acakan. Kemudian saya bantu keramaskan. Saya bantu keringkan rambutnya. Saya sisiri. Aduh, rasanya bahagia sekali. Saya kalau ingat-ingat itu sampai sekarang rasanya, aduh, senang sekali. Apalagi mereka berterima kasih ketika saya mau pulang dari panti jompo itu. Mereka berterima kasih, senang sekali saya. Nah, itu kebahagiaan yang berlaku jangka panjang. Kemudian dengan pasangan hidup juga sama. Ketika pasangan hidup jengkel, marah, 2-3 hari nggak mau ngajak ngomong, 2-3 hari kita ajak ngomong juga dia tidak mau menjawab. Kemudian kita berusaha tersenyum terus. Kita berusaha ngajak ngomong terus. Kita berusaha nawari dia makan. Sampai akhirnya dia luluh, nurut. Akhirnya jadi lebih baik lagi. Ada timbul bahagia. Dan itu kita bisa ingat sampai sepanjang waktu. Kita merasa, aduh, dulu ya, kamu itu kalau marah, aduh, 3 hari buang muka. Tiap hari aku hanya lihat belakang kepalamu. Saya pikir saya ini ketemu dengan makhluk halus atau gimana, kok mukanya nggak ada. Adanya hitam semua. Waduh, tapi setelah saya ngomong-ngomong, ternyata mukamu ada ya. Kamu balik dan ada mukanya ya. Nah, itu rasa bahagia sekali. Senang sekali, bukan hanya senang lagi, tapi makin berlipat menjadi bahagia. Demikian pula dengan anak-anak. Itu bisa menjadi satu kenangan bahwa dulu saya berhasil berbagi kepada dia, berbagi kesabaran kepada dia. Dan akhirnya anak itu menjadi anak yang baik. Kemudian kita lalu merenungkan, nak, coba nak, dulu kalau saya nggak sabar sama kamu jadi apa?
Kamu saya suruh pergi dari rumah, kamu jadi apa? Tapi justru kamu sekarang, saya selalu sabar pada waktu itu, maka kamu sekarang juga jadi anak yang baik. Demikian pula dengan orang tua. Ketika sudah bertahun-tahun kita bisa memaafkan dan memahami orang tua kita, memang dia membedakan saya dengan kakak dan adik saya. Maka ketika orang tua sakit pun, saya tetap merawat dia. Saya tidak pusing dengan orang tua dulu membedakan saya atau tidak. Saya tetap merawat dia. Dan sampai akhirnya orang tua meninggal. Saya masih tetap bisa memahami bahwa memang orang tua membedakan saya. Tidak apa-apa. Ketika orang tua mau meninggal, dia manggil kakak dan adik saya. Tidak apa-apa. Tapi saya sudah berbuat baik kepada dia. Dan setelah bertahun-tahun orang tua meninggal, saya tetap merasa bahagia. Karena saya sudah melakukan yang terbaik kepada orang tua. Dan saya melihat kakak dan adik saya, aduh, mereka sayang sekali tidak memanfaatkan hidup untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena kita hanya punya orang tua satu-satunya di kehidupan ini. Punya ayah satu-satunya secara biologis. Punya ibu satu-satunya secara biologis. Kalau masih hidup, harus kita rawat dengan maksimal. Dia memperlakukan saya tidak adil, itu urusannya dia. Tapi saya membalas dengan kebaikan, itu urusan saya. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya kebahagiaan ini bisa berlaku untuk jangka panjang. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah bisa membedakan antara senang dan bahagia, kemudian kita bisa tahu bahwa bahagia itu adalah berbagi atau memberi, dan berdurasi untuk waktu yang panjang, bahkan bisa selamanya, maka sekarang apa hubungannya dengan mengubah keinginan? Sekarang kita lihat, pada saat saya tadi misalnya berbagi tas kresek berisi paket beras, minyak, dan lain-lain. Saya berharap orang yang menerima itu senang. Karena dia mendapat, saya memberi. Saya memberi, saya bahagia. Dia mendapat, dia senang. Tapi ternyata sama dia tidak merasa senang. Dia hanya melihat kresek kita, terus lihat kita, gini aja dikasihkan. Wah, kita kaget. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Keinginan kita melihat mata dia berbinar-binar, melihat mata dia kemudian kadang mengeluarkan air mata terharu. Harapan kita itu dia mengucapkan kata terima kasih berulang-ulang, mungkin dengan mendoakan kita yang baik-baik. Ternyata tidak. Ternyata dia malah memandang rendah pemberian kita itu. Kaget kita. Nah, saudara-saudara, inilah sekarang fungsinya mengubah keinginan. Bahwa saya ingin dia matanya berbinar-binar ketika menerima paket saya. Ternyata tidak. Ya sudah. Itu haknya dia. Kita tidak bisa memaksakan, ayo, matamu harus berbinar-binar. Ayo, kamu harus keluar air mata. Ayo, kamu harus ngomong terima kasih. Tidak. Ya sudah, dia mau begitu, ya sudah. Inilah mengubah keinginan. Keinginan saya, dia matanya berbinar-binar sampai mungkin menitikkan air mata. Kenyataan tidak. Kalau begitu sekarang, bagaimana saya bisa mengubah keinginan? Di dalam batin saya mengucapkan satu kalimat mantra, memang dia begitu. Memang dia begitu. Jadi kalimat ini kita harus sering ulang di dalam batin. Memang dia begitu. Karena ini adalah cara sederhana untuk mengubah keinginan. Supaya kita bahagia. Jadi, saya beri sesuatu, kok enggak terima kasih? Memang dia begitu. Saat kita bisa mengucapkan itu, batin tenang. Dan balik pada satu pengertian. Saya niatnya mau berbuat baik.
maka saya sudah lakukan, maka bagian saya sudah selesai. Selesai. Sekarang dia bagiannya apa? Dia bagiannya mengucapkan terima kasih. Bagus, lakukan. Tapi dia tidak mau mengucapkan terima kasih. Itu urusannya dia. Itu bagiannya dia. Tidak perlu kita pusingin. Kita ngurus bagian kita. Jangan malah kita kemudian seperti orang-orang, beberapa orang masih di lingkungan kita yang kadang mengatakan kepada pengemis, misalnya kita ngasih kepada pengemis, atau kita juga ngasih baksos misalnya, kemudian kita kasih, dia diam aja. Terus kita seperti seolah-olah sama anak kita. Bagaimana kalau sudah diberi? Bagaimana kalau sudah diberi? Ngomongnya apa? Terima kasih. Nah, itu kita maksa. Itu urusannya dia, kita nggak usah pusing. Itu haknya dia. Pokoknya tugas saya sudah mau berbuat baik, saya mau berbagi, dan saya sudah lakukan. Dia begitu, memang dia begitu. Nah, kalimat ini kalau kita ulang-ulang, akhirnya nanti sampai ke pasangan hidup. Pasangan hidup diajak ngomong kok diam aja. Kita bukan, ih kamu ini ya, yang salah kamu, yang marah kamu. Apa-apaan ini? Aku sudah mau ngalah, 2-3 hari aku senyum, kamu masih nggak mau ngalah. Wah, kita makin emosi. Untuk apa emosi dengan pasangan hidup sendiri yang sudah menemani kita dari beberapa tahun ini, atau malah puluhan tahun? Ucapkan mantra tadi. Memang dia begitu. Akhirnya, ya sudah, memang dia begitu. Pasangan hidup kita memang wataknya seperti itu. Akhirnya kita bisa memahami dia, biarlah dia sebagaimana adanya, saya tetap memancing untuk ngomong kepada dia. Saya tetap memancing komunikasi dengan dia. Jadi saya mengubah keinginan saya mengubah harapan saya. Dulu saya berharap begitu saya ajak ngomong, mesti dia balas. Begitu saya senyumi, dia balas. Ternyata tidak. Dia ngajak ngomong, dia buang muka. Disenyumi, dia buang muka. Senyum-senyum 3 hari, dia malah mengatakan, apa kamu senyum-senyum? Kayak orang nggak waras saja. Belum. Kita jadi kaget. Tidak sesuai dengan harapan. Tapi, ya memang kamu seperti itu. Dengan kalimat itu, sederhana sekali. Akhirnya kita, ya sudah, kita bisa terima dia sebagaimana adanya. Santai. Dengan orang tua juga sama. Orang tua kok membedakan kakak saya dengan adik saya? Ya memang dia begitu. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita, sikap kita, menyikapi perilaku orang lain. Yaitu dengan cara, ya memang dia seperti itu. Nah, dengan cara mengubah pola pikir kita sendiri ini, itu sebetulnya kalau dalam judul kita adalah mengubah keinginan. Kita sudah tidak ingin dia itu seperti yang saya harapkan. Ya sudahlah, biar dia seperti itu. Dan akhirnya batin menjadi tenang. Batin menjadi nyaman. Tidak lagi kita jengkel, stres karena reaksinya dia. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah bisa mengatakan memang dia begitu, apakah itu selesai? Belum. Memang dia begitu, itu kita bisa menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kalau dia itu teman kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, maka setelah kita bisa menerima kelebihan dan kekurangannya dia, kita kalau bisa itu, kita juga membimbing dia, membantu dia, supaya kelebihannya kita bisa tingkatkan, kekurangannya bisa diperbaiki. Karena kalau kelebihannya ditingkatkan, dia akan semakin maju di masa depan. Kekurangannya diperbaiki atau bisa dihindari, maka kita pun juga akan mendukung dia untuk maju. Karena ada beberapa kalimat yang kadang muncul di masyarakat yang menyebutkan, di dunia ini sebetulnya yang jahat itu sedikit. Yang banyak adalah orang baik. Tapi kenapa kejahatan itu bisa merajalela? Karena orang baik diam. Tidak mau
memberikan saran, masukan kepada orang yang diklasifikasikan jahat tadi. Jadi, ketika kita diam saja melihat kekurangan pasangan hidup, kita diam saja melihat kekurangan anak, kita diam saja melihat kekurangan teman ataupun orang tua, dengan cukup mengatakan, memang dia seperti itu, maka kita menjerumuskan dia menuju ke alam yang lebih tidak nyaman atau perilaku yang lebih tidak baik. Jadi kita sebetulnya mengatakan memang dia begitu itu supaya kita tenang dan bisa menerima kenyataan dia. Tetapi kita perlu memberikan saran dan masukan. Misalnya, nanti setelah dengan pasangan hidup itu kita sudah baikan, pertama kan memang dia begitulah kalau diajak ngomong, kalau mau marah, kalau sedang marah ya memang punggung, terus yang dikeluarkan ya sudahlah. Tapi saya akan terus berusaha. Nah, begitu sudah menjadi baik lagi, kemudian dalam beberapa waktu di depan, kita bisa mengatakan, ya orang marah itu ya wajar ya, karena kan kita enggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi kalau kamu kemudian hanya mengeluarkan belakang kepalamu terus, akhirnya kemarahan ini atau ketidaksepakatan, ketidaksefahaman ini berlaku jadi lebih panjang. Cobalah, manusia itu kan ada muka. Kamu ada mukanya, saya ada mukanya. Cobalah kita ketemu muka dengan muka. Dan coba kita berbicara baik-baik. Ya, jadi kita gantian bicara, nah nanti akan ketemu solusinya. Nah, itu kita ada perbaikan sehingga nanti kemarahan yang berikutnya dia masih buang muka lagi, enggak apa-apa. Kita hanya kembali lagi, kita kasih humor-humor lagi. Aduh, mukanya pasangan hidupku ini kok sekarang kalau marah kok jadi ngumpul hitam semua ya, kok jadi rambut semua ya. Tapi kalau pasangan hidup kita ini sudah butak rambutnya, kita lalu mengatakan, loh, sekarang kamu ternyata kalau marah kok cuma bibir saja ya di belakang. Loh, bibir apa itu? Lah itu botak. Oh, botak toh. Oh, ya. Nah, jadi kita guyoni seperti itu, kita kasih humor-humor seperti itu, dan akhirnya pasangan hidup ketawa, dan akhirnya bisa terjalin lagi komunikasi. Demikian pula dengan anak dan orang tua, teman, dan lain sebagainya. Ketika kita menerima kenyataan dia memang seperti itu, kita lihat kelebihannya dia, lalu kita sampaikan, kamu tuh memang baik sekali. Ya, kamu orangnya baik, kamu orangnya jujur. Itu kelebihan kita sebutkan dulu. Ya, kemudian kita sampaikan, kalau kamu selain kamu jujur, kamu mau sedikit mendengarkan orang lain memberikan pandangan kepada dirimu, mungkin kamu akan lebih luar biasa lagi. Nah, jadi kita memberi masukan. Biasanya orang memberi masukan itu pujian dulu, baru kritikan. Nah, sehingga kadang-kadang kamu ini baik. Nah, kalau orang sudah tahu komunikasi, kamu sudah baik. Oh, baik ya, baik. Tapi apa nih? Ada tapinya nggak nih? Ada tapinya nggak? Nah, jadi kadang-kadang kita kemudian nggak pakai tapi. Kita kadang-kadang kamu akan lebih baik lagi kalau, nah, titik. Jadi kita kemudian berusaha memperbaiki dia supaya akhirnya teman kita atau orang tua kita, pasangan hidup, anak, dan lain sebagainya itu akhirnya bisa maju sama-sama dengan diri kita. Nah, jadi selain kita bisa menerima, ya memang dia seperti itu, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperbaikinya. Di dalam masyarakat sehari-hari, kita kadang kebalik. Kebalik dengan hanya pertama adalah bagaimana sih memperbaiki dia. Jadi ketika pasangan hidup kita atau anak kita atau teman kita atau orang tua kita melakukan kesalahan, kita langsung hajar terus. Kamu ini ya, mestinya enggak begini, mestinya kamu lebih baik, mestinya. Terus kita tanamkan itu. Sampai akhirnya cekcok luar biasa, sampai orang tua juga cekcok luar biasa, sampai bertahun-tahun cekcok terus. Dan akhirnya setelah lelah, enggak ada tenaga lagi untuk cekcok, baru kita mengatakan, memang dia itu seperti itu. Terlambat. Waktu yang berlalu sudah segitu banyak, baru kita menyadari memang dia seperti itu. Kenapa sekarang nggak kita balik dulu? Memang dia seperti itu. Jadi membuat kita sudah tenang, sudah selesai. Urusan dengan kita sudah selesai. Tinggal sekarang kita
mau memperbaiki dia. Jadi energinya kita masih banyak, kita sudah tenang, dan kita perbaiki dia. Nah, ini membuat kita menjadi lebih bijaksana. Nah, ini adalah cara mengubah keinginan kita. Dan akhirnya hidup kita dengan pasangan hidup kita dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dengan siapa saja menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Karena kita bisa memberi keakuan kita. Karena di dalam kehidupan kita, sebetulnya antara keinginan dan kenyataan itu sering timbul perbedaan. Idealnya saya ingin misalnya memberikan dia sesuatu, maka dia bisa mengucapkan terima kasih. Itu idealnya. Tapi ternyata dia tidak mengucapkan terima kasih. Berarti kenyataannya lebih rendah daripada harapan kita. Kemudian saya mengatakan, memang dia begitu. Akhirnya ini harapannya yang kita turunkan. Mengubah keinginan. Memang dia begitu. Nah, setelah memang dia begitu, batin kita menjadi bisa menerima dia sebagaimana adanya. Tapi kalau sekarang, saya ingin memberi dia, harapan saya sih cuma dia bisa terima dengan baik dan terima kasih. Wah, ternyata dia sampai keluar air mata, dia terima kasih, terharu dan lain sebagainya. Wah, ini kalau harapan kita ternyata lebih rendah daripada yang kita dapatkan, wah bahagia kita meningkat jelas. Tapi kalau kenyataan itu berbeda dengan keinginan kita, nah perbedaan inilah yang disebut stres, yang disebut tidak bahagia. Semakin cepat kita menyadari, semakin cepat kita bisa mengubah keinginan agar sesuai dengan kenyataan, semakin cepat pula kita bahagia. Tapi semakin lambat kita ini mengubah keinginan kita, selalu mengharap dia itu harus seperti yang kita inginkan ini, semakin stres berkali-kali, semakin stres berhari-hari, semakin stres untuk waktu yang lama. Karena itu, saudara-saudara, sekarang cara yang paling sederhana mengubah keinginan agar sesuai dengan harapan hanya mengucapkan memang dia begitu. Apa saja. Jadi misalnya mau pergi, kemudian kok hujan, nggak usah marah sama hujan. Ya memang sekarang hujan. Kata memang itu lebih baik daripada kata kenapa. Kenapa itu nanti kata yang kedua. Ya, itu untuk memperbaiki itu adalah kenapa. Tapi kata memang itu adalah yang pertama. Jadi mau pergi kok hujan. Ya hujan, kenapa mesti hujan ini? Aduh, mobilku baru aku bersihkan sekarang hujan. Bukan. Memang sekarang hujan. Nah, kenapa hujan? Ya, sudah musimnya. Nah, dengan cara gitu akhirnya tenang. Tapi kalau kenapa hujan, kenapa ini? Wah, kita sudah emosi sekali. Baru akhirnya, ya sudahlah memang hujan. Sudah capek, jengkel. Baru kita menerima kenyataan memang hujan. Nah, untuk apa? Lebih baik kita ubah. Memang baru kenapa. Nah, jadi sekarang bagaimana rumusnya mengubah keinginan sebagai kunci hidup bahagia? Anda cukup punya dua kata saja. Yang pertama adalah sering mengucapkan kata memang, kemudian berikutnya adalah kenapa. Jangan seperti sebelum mengikuti kegiatan ini, mungkin kita sudah biasa berkata kenapa, baru memang. Kenapa bayi ini nangis terus kalau malam? Menjengkelkan. Lama-lama, ya sudahlah memang bayiku ini kalau malam menangis. Aduh, sudah capek berbulan-bulan baru ngomong gitu. Tapi kalau sekarang memang dulu, baru kenapa? Itu membuat kita hidupnya bahagia. Nah, mungkin nanti di dalam diskusi, siapa tahu kita bisa mendapatkan hal-hal yang lain yang belum terkupas di dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang atau mungkin sudah terlalu panjang. Semoga memberikan manfaat dan saya kembalikan kepada Pak Doni The Kaiser. Terima kasih. Terima kasih Bante. Ada dua magic words ya Bante ya, dua kata ajaib. Memang dan kenapa. Nah ini pun juga nggak boleh salah tempat ya Bante ya. Memang dulu, jangan kenapanya dulu. Waduh Bante, saya langsung ingat istri saya Bante. Selalu nanya, kenapa kamu begitu? Maksudnya saya yang nanya ke dia gitu. Aduh, tapi untung dia juga dengar Bante hari ini. Nanti mulai sekarang kita ubah kata-katanya. Memang dan kenapa. Bante, berarti kita sebenarnya harus yang banyak berterima kasih kepada orang-orang yang kita bantu ya Bante ya. Karena
mereka ini malah membuka pintu bahagia buat kita. Begitu Bante? Betul. Mereka adalah guru kesabaran kita. Ya. Jadi pasangan hidup misalnya menjengkelkan. Sebetulnya kita harus terima kasih karena dengan dia menjengkelkan dan kita bisa melewati rumah tangga ini bertahun-tahun hidup bersama dengan dia, berarti dia guru kesabaran kita. Itu kita harus, begitu dia menjengkelkan, mukanya hanya kelihatan rambut, terima kasih ya. Ternyata saya bisa melihat rambutmu yang indah ini kalau dari belakang ya bagus. Dari depan kamu juga bagus, ternyata dari belakang juga bagus. Sering-sering begini kayaknya ya bagus juga. Lama-lama dia nggak tahan, dia balik muka dan ketawa sama kita. Itu caranya. Betul Bante. Baik Bante, saya mohon izin, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Sepertinya kalau narasumbernya Bante Utamo, saya ini nganggur Bante. Jadi belum selesai saya buat daftar pertanyaan. Pertanyaan sudah banyak sekali. Tapi sebelum saya bacakan Bante, mohon izin saya ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan ke Bante. Mohon responnya. Karena beberapa motivator atau tokoh-tokoh yang sering tampil di televisi atau di media sering mengatakan bahwa gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau jatuh ya tidak terlalu jauh, cuma di antara bintang. Nah, ini kan ada hal-hal yang juga berbau materialistik, Bante. Artinya kita ditantang untuk kapan punya income 1 miliar, targetnya tahun ini 1 triliun misalnya. Nah, kalau mengubah keinginan dalam garis miring target secara korporasi tentu berbeda, Bante. Nah, bagaimana jalan tengahnya, Bante? Jadi kita memang bisa punya keinginan itu boleh, ya. Saya targetnya bulan ini 1 miliar misalnya. Tidak masalah. Kemudian kita usaha maksimal. Nah, tadi saya sudah sampaikan, keinginan dengan kenyataan ini bagaimana? Ketika sekarang keinginan saya adalah 1 miliar. Kenyataan dalam 1 bulan, ternyata saya hanya dapat 500 juta. Bagaimana? Nomor 1 saya harus berkata, memang inilah yang maksimal saya bisa lakukan. Kemudian, kenapa? Nah, ini kan kata yang kedua, jangan lupa. Kenapa? Oh, ternyata usaha saya kurang keras. Oke, kalau gitu saya akan perbaiki supaya ini tercapai tujuannya. Atau mungkin saya bukan 1 bulan untuk mencapai 1 miliar. Bukan usaha yang kurang keras, karena saya sudah usaha ini. Tapi waktunya yang kurang panjang. Jadi bukan 4 minggu, tapi harus 6 minggu. Nah, dengan cara begitu akhirnya, oh ini caranya. Nah, dengan kita memang duluan, akhirnya kita enggak stres. Tapi kalau, kenapa targetnya ini sekarang enggak tercapai 1 miliar? Jadi kita bulet di situ saja untuk mencari masa lalu, yang akhirnya sama-sama stresnya, enggak ada solusinya. Tapi kalau memang, ya sudah, memang sekarang kita begini. Manusia kan hanya bisa berusaha. Hasil kan kita enggak bisa menentukan. Kan kita hanya memperkirakan, dari perjuangan kita sekian lama ini, kira-kira nanti hasilnya kalau 1 bulan bisa 1 miliar. Itu kira-kira, tapi kenyataan kan belum tentu. Nah, itulah akhirnya, oh ternyata kena pandemi ini berubah ya, 1 bulan jadi 6 minggu misalnya, atau 1,5 bulan. Nah, itu kita bisa ada evaluasi di situ. Jadi tidak berarti kita menolak keinginan yang tinggi, cita-cita setinggi langit, tidak. Cuman pada saat kenyataan itu muncul, kita harus menerima kenyataan apa adanya dan berusaha memperbaiki di waktu yang mendatang. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan dari peserta saya bacakan, Bante. Ada pertanyaan, bagaimana mengatasi keinginan saat mau ke wihara, sekarang ada kemalasan? Kan lebih enak lihat ceramah dari HP atau melalui YouTube. Dari Pak Joni. Monggo Bante. Iya. Umat Buddha ini memang unik. Jadi ketika awal-awal pandemi, kemudian tidak boleh ada kegiatan di rumah ibadah, umat Buddha itu paling senang. Karena umat Buddha itu tidak ada keharusan ke wihara. Jadi ada orang mengaku umat Buddha, itu ke wihara saja tidak pernah. Tapi nanti kalau sakit atau meninggal, ya dia tetap mengakunya umat Buddha. Bahkan waktu kita bacakan parita, kita nggak kenal dia siapa ini. Dimanapun juga nggak kenal. Bahkan kalau mungkin dia masih hidup atau sakit, dia masih atau apa, ditanya riwayat sang Buddha aja nggak ngerti. Nah, jadi kalau sekarang males ke wihara,
Anda bukan satu-satunya yang males sebetulnya. Tetapi kita lalu ingat, apa sih manfaatnya ke wihara? Memang kita mendengar dhamma dengan secara daring begini sih oke ya. Tapi kadang apa sih manfaatnya ke wihara? Salah satunya kita bisa sharing. Karena kan kita ketemu dengan orang. Kecuali kalau dalam pertemuan-pertemuan gini juga kita ada sharingnya. Itu sangat bermanfaat. Cuma kadang-kadang pertemuan ini kan satu jalur, one way saja. Jadi kadang-kadang kita mau tanya-tanya ke siapa, atau saya mau sharing ini aku punya pengalaman, aduh males sekali ke wihara. Kemudian ada teman juga, aku ya males, tapi waktu itu kemudian aku caranya begini, aku inget-inget, duh kalau aku ke wihara itu kan aku bisa ketemu orang, kemudian aku bisa diskusi dengan lebih baik, atau aku ketemu para biku yang para bikunya ini tidak bisa secara online dihubungi misalnya. Dan aku merasakan manfaatnya untuk mendorong praktek dharmaku dengan lebih baik. Nah, karena kita ada sharing seperti itu, akhirnya yang males itu jadi rajin. Tapi kalau kita sudah males, kemudian kita hanya gantungkan ya meeting Zoom meeting semacam ini atau hanya nonton YouTube saja, kadang-kadang ya tambah males. Apalagi kalau di lingkungan wihara kita ketemu orang yang menjengkelkan. Ya, jadi di YouTube kan tidak menjengkelkan, dia baik semua. Tapi begitu kita ke wihara, aduh si A sombong, si B ini, waduh omongannya nggak karuan. Lalu kita renungkan. Ya, seperti yang tadi Pak Doni sampaikan. Kalau ketemu orang yang menjengkelkan, sebetulnya itu guru kesabaran kita. Saya sudah sampai di mana praktek dharma kita. Nah, jadi, saya ketemu yang menjengkelkan, saya tetap tersenyum. Saya dicuekin seperti itu, saya tetap ke wihara. Nah, berarti kita sudah tingkat pengubahan keinginan kita sudah lebih baik, sehingga kita sudah ada potensi hidup bahagia. Kalau Anda tidak pernah ke wihara, dengan alasan ini dan itu, sebetulnya risiko untuk peningkatan kualitas diri agak berkurang. Jadi terlalu nyaman lah. Di rumah kan sambil goyang kaki, sambil berbaring, nonton ini, nonton itu. Jadi risikonya kurang, akhirnya kita juga nggak berkembang. Saya sarankan sih lebih rajin lah ke wihara. Walaupun bukan keharusan, tapi manfaatnya ke wihara untuk diri kita sendiri. Ya, baik Bante. Kalau kebanyakan di rumah kan comfort zone ya Bante ya. Kalau orang sudah terlalu lama di comfort zone pasti sulit untuk sukses. Nah itu dia. Kata kuncinya kalau ke wihara, Bapak Ibu, Saudara-saudara ketemu orang yang dari wajahnya udah bikin naik darah, tensi kita tinggi. Ingat kata Bante tadi, memang dia begitu gitu kan. Nah khusus sahabat-sahabatku yang Buddhis jangan mau kalah loh. Di ITMBC ini bukan cuma Buddhis loh, banyak sekali non-Buddhis yang sering ke wihara, termasuk saya Bante, sering berdiskusi dengan para biku, dan ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa hadir secara fisik. Baik, terima kasih Bante, saya lanjutkan. Ini pertanyaan ini ada 3.000 lebih Bante, nggak mungkin semua ya Bante. Mohon izin kami pilihkan saja yang sesuai dengan tema kita. Ada dari UPC Rahula Hananuraga. Bante, saya mau tanya, kenapa banyak orang ketika mendapat selalu lupa untuk berbagi? Monggo, Bante. Iya, waktu mendapat kok lupa berbagi, karena mendapat itu sudah senang. Senang jadi ingatnya ke dirinya sendiri. Kan tadi bahagia itu kan karena kita ingat orang lain, kita ingat pihak lain. Tapi kalau sekarang senang itu kan untuk diri sendiri, jadi lebih banyak yang lupa. Ya, nah tapi ini kan kita bisa latih, apalagi kalau kita sudah merasa saya atau banyak orang seperti itu. Jadi kita bisa kadang-kadang kalau misalnya Anda memasukkan dalam ceramah atau dalam naskah tulisan atau kadang-kadang ya ngomong-ngomong dengan teman, apalagi kita misalnya punya teman yang seperti itu, kita nggak usah langsung mengatakan kamu ini kalau seneng kok nggak pernah bagi-bagi, jangan. Tapi kita bisa mengatakan cerita yang lain, ya pakai pihak ketiga misalnya. Kadang-kadang ya orang itu memang kadang kalau senang itu lupa berbagi. Padahal sebetulnya senang itu kalau di dalam Dharma adalah memetik buah karma baik. Nah ibaratnya kita itu punya deposito. Deposito karma baik kita sedang kita ambil. Nah kalau kita hanya ngambil saja deposito karma baik kita, akhirnya habis. Karena itu kalau sekarang saya sedang mendapat, kenapa enggak kita juga menanam? Melakukan kebajikan. Nah, jadi kita kemudian dengan sering berbuat baik, berarti saya menanam deposito karma baik yang selanjutnya, yang pada waktunya nanti juga saya akan memetik buahnya lagi.
Jadi seperti ada perputarannya di situ, hukum tabur tuai. Jadi kita ingatkan orang yang seperti itu. Pertama kita ngomong memang dia seperti itu, tapi kemudian kita harus ingatkan supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Atau kita pun kalau wataknya seperti itu, kita pun harus ingat, duh ini karma baikku sudah berbuah ya, oke lah aku sekarang mau menanam karma baik yang baru. Supaya kita juga lebih banyak memetik buah karma baik di masa-masa yang akan datang. Baik Bante, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Edi Franjaya. Wah, ini sahabat saya nih, Bante. Sesyong Edi Franjaya, terima kasih sudah bergabung. Bante, izinkan saya bertanya, jika pada akhirnya harus melepas untuk bahagia, untuk apa kita berlomba-lomba mendapatkan untuk pasangan hidup agar bahagia? Setelah mendapatkan, apakah boleh difungsen agar bisa muncul bahagia? Kalau nggak dilepas atau diceraikan, apa masih bisa bahagia tanpa melepas? Waduh, ini pertanyaan kelas berat, Bante. Monggo, Bante. Jadi maksudnya ini pertanyaannya, kita cari-cari susah-susah cari pasangan hidup, kemudian mau dilepas gitu ya? Iya, Bante. Kalau sudah jadi pasangan gimana, Bante? Mau difungsen dulu atau dilepas, Bante? Nah, konsep pelepasan itu bukan berarti kemudian dilepas secara fisik, bukan. Ya, jadi misalnya pasangan hidup, nyarinya sudah susah, kemudian akhirnya sudah dapat, kemudian sudah bisa mungkin punya keturunan 2-3 orang, kemudian sudah ya, kamu pulang aja ke rumah, saya juga mau pulang ke rumah. Bukan itu. Tetapi pelepasan itu dalam konsep berpikir. Jadi misalnya, pasangan hidup satu ketika menjadi lebih tua, lebih jelek. Ya, tua cenderung jelek. Jarang ada tua itu lebih baik. Nah, kita kemudian bisa melepas itu artinya bisa menerima itu sebagai kenyataan. Jadi keinginan saya pasangan hidup itu awet muda. Kenyataan ternyata setelah berumah tangga 20 tahun atau 30 tahun, sudah kisut di sana, kisut di sini. Nah, kemudian kita menurunkan keinginan kita, ya sudah memang dia seperti itu. Tapi kenapa? Oh, karena saya kurang memberi fasilitas ke salon yang bagus kepada pasangan hidup. Nah, kemudian kita kondisikan sehingga ya walaupun sekarang kondisinya sudah agak keriput-keriput di situ, tapi bertahan untuk waktu yang lebih lama. Dalam salah satu iklan kecantikan pada zaman saya dulu masih muda dulu, itu ada satu kata-kata bahwa wanita itu bukan kepingin awet muda, bukan, tapi wanita itu kepingin cantik lebih lama. Nah, itu dulu saya ingat itu iklan semacam itu. Artinya apa? Dia menyadari dia makin tua, tapi ya sudah bertahan sampai di situ. Nah, kita nerima dia sebagai kenyataan, dan sekarang ya kenapa dia begitu? Ya kita usahakan, atau mungkin kenapa dia begitu? Ya karena membangun rumah tangga bersama dengan kita, yang kemudian akhirnya dia harus merawat anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Dan ketika dia bisa nerima kita sebagaimana adanya, kenapa kita juga nggak bisa nerima dia sebagaimana adanya? Jadi fungsinya atau pelepasan itu ada di dalam pikiran. Kemudian nanti satu ketika pasangan itu bukan hanya tua, tapi sakit. Pasangan itu bukan hanya sakit, tapi juga mati. Mampu nggak kita menerima dia sebagai kenyataan bahwa ya memang dia bisa tua, memang dia bisa sakit, dan akhirnya dia akan meninggalkan kita. Atau kebalikan, kita pun satu ketika bisa tua, kita pun satu ketika bisa sakit, kita pun satu ketika bisa mati. Mampu nggak saya meninggalkan ini semua? Ketika saya bisa mengubah keinginan dengan mengatakan, ya sudah memang apa yang saya cari, pasti akan saya tinggalkan. Saya mencari harta, pasti saya tinggalkan. Saya mencari posisi, karir, pasti saya tinggalkan. Saya mencari keluarga, berumah tangga, saya pasti tinggalkan. Tapi yang saya beri, itu yang akan saya bawa. Saya berbagi kepada lingkungan, berbuat baik, dan sebagainya, itu yang saya bawa. Nah, jadi kalimatnya yang lebih lengkap, segala sesuatu yang saya cari akan saya tinggalkan. Tetapi semua yang saya beri, itulah yang saya bawa. Saya bawa sampai kelahiran yang berikutnya atau alam kehidupan yang selanjutnya. Jadi sekarang kita lalu lihat hidup ini
Oh, seperti itu ya. Sudah, saya pelepasannya di pikiran. Ketika mempunyai anak juga lepasnya di pikiran. Bahwa anak ini tidak bisa kita pegangi terus. Satu ketika dia juga harus mandiri. Dia bekerja sendiri, berumah tangga sendiri, dan sebagainya. Teman juga tidak bisa saya pegang terus. Karena teman satu ketika juga harus berpisah. Diri saya satu ketika pun harus berpisah dengan kehidupan ini. Itu konsep, bukan dilakukan suruh pulang ke rumah, bukan, ya. Itu mudah-mudahan bisa dimengerti ini si penanya tadi. Ya, baik Bante, terima kasih. Jadi kalau kayak di sinetron itu kan Bante suami istri berantem gitu. Pulang, pulang. Pas di depan teras baru sadar Bante, loh, aku pulang kemana lah? Ini kan rumahku gitu kan. Akhirnya masuk lagi Bante. Nah, saya kayak gitu Bante. Saya susah kalau berantem sama istri, harus baik-baik. Kenapa? Semua aset atas nama istri. Jadi paling jauh cuma sampai ke teras gitu. Baik, itu ya jawaban buat Susyong Edi. Baik, berikutnya Bante, mohon izin saya membacakan pertanyaan dari Frankie Fonso dari Makassar. Namo Buddhaya, Bante. Saya Frankie Fonso dari Makassar. Bagaimana menurut Bante mengurangi stres sebagai penderitaan menjadi kebahagiaan saat seseorang divonis suatu penyakit, misalnya kanker stadium lanjut? Monggo Bante. Iya. Nah, ini memang sulit. Makanya kadang kita melatihnya memang dan kenapa itu kita mulai dari awal ya. Jadi kalau kita sudah mendengar ini, saya sarankan ya mulai sekarang sampai nanti waktu yang akan datang, bertahun-tahun, puluhan tahun mendatang. Karena ini adalah latihan berpikir. Ini konsep yang kita harus latih terus-menerus sepanjang waktu. Sehingga nanti ada satu masa yang tadi sebetulnya saya sudah sebutkan. Ketika kita mengalami tua, sebetulnya stres loh orang tua itu. Ya, mungkin Pak Doni belum mengalami, saya sudah mengalami karena saya kira Pak Doni belum seusia saya. Ya, saya sudah 60 sekian. Jadi tenaga sudah berbeda. Dulu kalau jalan bisa cepat. Orang aja sampai lari kalau ngikut jalannya saya. Kemudian wah, naik turun mana saja bisa. Kemudian juga cara berpikir, daya ingatnya dulu bagus. Tapi lama-lama mau jalan cepat saja sudah kemampuannya berkurang. Kemudian daya pikir lemah. Kemudian daya ingat juga lemah. Nah, kita harus bisa menyadari memang, ya ini memang saya seperti ini. Dan karena saya bisa menyadari memang saya seperti ini, maka saya gunakan semaksimal mungkin. Kalau sekarang saya tidak belajar teknologi baru misalnya, dengan misalnya teknologi daring seperti ini, lalu saya diam-diam di wihara, tidak mau ada aktivitas apa-apa, otak saya makin tumpul, makin beku, dan akhirnya saya jadi makin mundur, makin tidak berguna. Tapi dengan saya ada pertemuan dengan daring seperti ini, secara online seperti ini, membuat saya otaknya terlatih. Dan ini membuat hangat pikiran saya, lebih encer. Nah, ini baru umur. Kemudian nanti sampai satu ketika akan sakit, seperti yang ditanyakan tadi. Wah, sakitnya sudah final banget ini. Sakit fatal misalnya, wah, stadium terakhir misalnya, umur tinggal 3 bulan. Kita hanya bisa mengatakan, memang umurku sekarang tinggal 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan ini, apa yang harus saya kerjakan? Ini tugas kita. Apakah 3 bulan ini saya stres terus, saya diam-diam terus? Atau saya mengembangkan kebaikan lewat badan, ucapan, dan pikiran saya? Atau saya pelepasan hak-hak yang masih menjadi milik saya? Misalnya, waduh ini tinggal 3 bulan ya, hartaku yang sekian banyak. Oke, saya akan pergi ke kantor notaris, kemudian saya membuat warisan, supaya jangan sampai kalau saya nanti sudah 3 bulan atau belum nyampe, sudah selesai hidup saya tidak meninggalkan masalah untuk keluarga saya. Jadi ketika 3 bulan atau seminggu bahkan, ini umur Anda tinggal seminggu loh, oh kaget. Kemudian kita, ya sudah, memang umur saya tinggal seminggu. Ya, kemudian saya akan memanfaatkan dalam seminggu ini semaksimal mungkin. Saya sering ke wihara, saya sering bermeditasi, saya sering membaca parita, dan lain sebagainya. Saya berbuat baik lewat pikiran, berbuat baik lewat ucapan, berbuat baik lewat badan. Sehingga di hari akhir kehidupan saya ini, saya menumpuk banyak karma baik, karena itulah yang saya akan bawa setelah kehidupan ini. Ya, jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, bahwa bagaimana ya kalau sekarang menghadapi penyakit yang berat sekali, tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan memang saya begitu. Anda mau menolak, Anda mau marah dengan dokternya, nggak ada gunanya. Tapi yang penting adalah memanfaatkan sisa hidup ini semaksimal mungkin untuk berbuat baik lewat pikiran, ucapan,
dan perilaku kita. Gitu. Baik. Terima kasih Bante, itu jawaban buat Pak Franky. Jadi walaupun dokter menjatuhkan vonis, tetapi kualitas hidup kita hanya kita yang bisa menentukan ya Bante ya. Betul. Jangan sampai kebahagiaan kita berkurang hanya gara-gara vonis. Baik, mohon izin Bante saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Vivi Yuwono di Sidoarjo. Selamat sore Bante, saya Vivi dari Sidoarjo mau tanya, kalau kita berbuat baik dan merasa bahagia atas perbuatan baik tersebut, apakah rasa bahagia ini harus kita ingat terus? Nah, kalau diingat terus semuanya apakah bisa berpotensi menimbulkan kesombongan? Apalagi kalau diupload ke medsos kali Bante ya. Terima kasih Bante. Monggo. Iya, sebetulnya perbuatan baik yang menimbulkan kebahagiaan itu otomatis teringat. Jadi bukan sengaja diingat. Nah, sekarang itu bisa berlaku untuk waktu yang panjang. Dan sebetulnya kebahagiaan tidak harus dimuat di medsos seperti yang tadi Pak Doni sampaikan. Cuman ada beberapa orang punya konsep. Saya kalau berbagi kepada orang, saya mau muat di medsos. Kenapa? Supaya teman-teman saya termotivasi untuk ikut jejak saya. Nah, itu juga ada. Jadi bukan supaya teman-teman saya tahu nih, aku sudah berbuat baik di sana, di sini, di situ. Bukan. Nah, cuman ya kadang-kadang namanya manusia ya, tipis sekali perbedaannya antara memotivasi teman dengan aduh ini saya loh ini yang berbuat baik. Nah ini kadang memang tipis sekali, tapi itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi kita nggak mau ngurus itu pribadinya dia. Kalau dia memang niatnya saya memang mau mendorong teman untuk berbuat baik, silahkan. Jadi kadang-kadang kamu itu pasti kamu mau sombong, bukan, saya niatnya berbuat baik untuk teman-teman biar tahu. Nah ya sudah, itu haknya dia. Kita juga tidak punya hak untuk menghakimi dia bahwa dia seperti yang kita pikirkan, enggak juga. Ya, yang tahu kan dia sendiri. Nah, jadi secara otomatis hal-hal yang membahagiakan itu akan kita ingat. Nanti kita banyak melakukan perbuatan baik dengan memberi itu, berbagi kan apa saja tadi ya, ada materi, ada pikiran dan lain sebagainya, tenaga. Itu nanti kadang-kadang kita ingat yang paling berkesan. Jadi enggak yang kecil-kecil apalagi kita catat apa enggak. Tapi nanti kadang-kadang kita ingat yang berkesan. Dari 100 kebajikan yang kita lakukan, mungkin ada 1-2 saja yang kita ingat. Sisanya kadang kita sendiri sering ketemu orang yang ketemu dengan kita dan mengatakan, "Terima kasih ya, terima kasih." Loh, apa terima kasih? Waduh, dulu aku kalau enggak kamu bantu, aku enggak dikasih nasihat waktu itu ya. Aku hancur rumah tanggaku. Hah? Kapan? Aku ngasih nasihat apa? Oh, kamu nggak ingat ya? Enggak. Ya sudahlah, pokoknya aku gara-gara nasihatmu itu aku jadi hidupku lebih baik dan lebih bahagia. Nah, kadang-kadang kita nggak ingat. Kenapa? Karena memang kita, pokoknya saya berbuat baik itu sebagai satu watak saya kebiasaan saya mau berbuat baik. Jadi nggak usah diingat-ingat. Nanti yang berkesan itu saja yang akan teringat, dan itu mungkin akan terbawa saat akhir kehidupan kita. Jadi waktu kita mau meninggal, kita ingat kebajikan itu, mungkin kita yang terkondisi untuk lahir di alam yang lebih baik. Ya, jadi tidak perlu disengaja diingat-ingat. Begitu Pak Doni. Baik Bante, terima kasih. Mungkin beda kalau itu adalah lembaga atau yayasan untuk mengunggah ke media sosial sebagai bukti ya Bante ya, bahwa bantuan sudah disalurkan dari para donatur ya Bante ya. Betul, betul sekali. Bante, mohon izin saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Harita, ini dari Los Angeles. Wandami Bante, saya Harita dari Los Angeles. Bagaimana bila memang dia begitu tidak cocok untuk menghadapi orang yang autis? Kemudian tambahannya adalah kata kenapa cenderung membuat orang autis itu merasa offended. Monggo Bante, silakan. Anumadana. Iya, orang autis pun itu kita juga menghadapinya dengan memang dia begitu. Kalau enggak, kita bisa emosi ketemu orang autis. Diajak ngomong, dia lihat sana, mainan sendiri. Waduh, kita ya stres. Tapi memang dia seperti itu. Nah, jadi kita tidak masalah. Kemudian, kenapa? Nah, kata kenapa ini menjadi ofensif. Betul. Karena kita harus ada kebijaksanaan. Tadi saya sudah sampaikan pada waktu penjelasan.
Jadi misalnya kita kasih pujian, kemudian kita mengatakan kamu akan lebih baik lagi kalau seperti ini. Nah, jadi kita tidak langsung apa ya istilahnya lugu itu jadi apa polos sekali mengatakan kenapa sih kamu itu kalau saya ajak ngomong mesti buang muka terus, kamu hanya lihat kipas terus mainan terus misalnya kita gitu kan ya dia langsung pasti ofensif, jadi merasa ditekan. Jadi kadang-kadang kita juga harus konsultasi sama orang yang memahami tentang misalnya tentang autis yang kita bahas ini supaya kita tahu cara komunikasinya. Tapi yang pertama kita harus tahu memang dia seperti itu dulu. Kalau enggak nanti kita malah perginya ke dukun. Orang ini kenapa ya anak ini kalau saya ajak ngomong kok mesti buang muka seperti enggak ada perhatian. Wah ini mungkin kesurupan, nah, kan repot. Ya kita pergi ke dukun, kita harus tahu memang ini autis nih. Nah, jadi kita nanti cari tenaga terapis-terapis yang yang khusus untuk menangani orang autis itu, dan kita bisa belajar dari mereka sampai kenapa ini figur ataupun kata kenapa ini nanti akhirnya bisa kita munculkan untuk perbaikan perilaku si anak autis. Saya dulu pernah mendengar di Indonesia itu ada sekolah khusus untuk orang autis. Ya, dan anak autis di situ jadi luar biasa. Hafal lagu-lagu yang waduh banyak sekali, kemudian bendera-bendera negara-negara dan lain sebagainya. Wah, jauh lebih pintar daripada orang biasa, dan itu masih anak SD atau apa. Karena kenapa kok dia bisa? Gurunya. Karena dia sudah mengatakan ya memang anak ini autis dan kita bisa tingkatkan dengan kemampuannya dia itu. Ya, dengan kata kenapa itu kan akhirnya dia untuk ditingkatkan apa kapasitasnya dia, kita bisa tingkatkan menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan ini Ibu Harita yang sangat rajin untuk ikut dari Amerika ini bisa memahami hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Yang mulia Bante Utamo dan Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada pertanyaan, saya mohon maaf karena nanti tim yang akan menyortirnya agar tidak ada tumpang tindih pertanyaan. Dan ada beberapa pertanyaan Bante yang sudah kami rangkum, mohon izin saya bacakan. Ini mungkin karena mirip-mirip pertanyaannya Bante, jadi saya jadikan satu. Contohnya adalah di tengah pandemi banyak usaha yang gulung tikar, bagaimana tetap menjaga bahagia di tengah kondisi yang sedang terpuruk? Apakah kita yang menurunkan level hidup kita, atau tetap dalam mindset kita punya target untuk kembali ke posisi sebelum pandemi? Monggo Bante. Iya. Pandemi ini memang luar biasa sekali, dampak negatif maupun positifnya ya. Terutama kalau yang kita bahas ini banyak yang kena dampak negatif, akhirnya usahanya menurun. Lalu apakah sekarang kita harus targetnya sama seperti dulu? Kalau bisa itu bagus. Sehingga mungkin pekerjaannya bukan hanya, misalnya saya mengerjakan satu bidang pekerjaan ini. Dulu hasilnya X rupiah sebelum pandemi. Sekarang pekerjaan ini setelah pandemi menjadi 25% dari X itu. Lalu bagaimana? Apakah saya bisa tetap targetnya di X rupiah? Mungkin bisa, tapi sekarang kerjaan saya bukan hanya satu bidang saja, tapi mungkin ada 2 atau 3 bidang sekaligus. Jadi waktu yang saya gunakan untuk pekerjaan pertama, pekerjaan utama ada, kemudian sisa waktu saya mungkin kerja yang lain. Itu kalau target kita masih tetap sama. Tapi kalau enggak, ya menurunkan target dengan misalnya mengurangi barang-barang atau pengeluaran-pengeluaran yang masih bisa ditunda. Ya mungkin sekarang langganan koran apa perlu? Waduh, enggak usah lah, sekarang kita baca secara online sajalah misalnya. Atau sekarang apalagi kita mulai mengurangi. Kemudian apakah saya perlu pergi-pergi ke sana ke sini untuk biaya bensin dan lain sebagainya? Mungkin saya mulai mengurangi dan saya kerja dari rumah dan sebagainya. Jadi kita juga selain mengurangi pengeluaran dan sebagainya, supaya kita hemat untuk mencapai target sesuai dengan keinginan. Nah, tentu setiap orang tidak bisa dijawab bersama ya. Jadi karena setiap orang kan targetnya masing-masing. Ada yang mengatakan, enggak apa-apa, aku 25% dari sebelum pandemi aku sudah cukup karena dulu aku banyak. Ya sudah, aku enggak perlu ngapa-ngapa. Yang penting
Sekarang ya aku mensyukuri apa yang saya dapatkan saat ini. Itu ada seorang yang seperti itu. Ada lagi yang lain, waduh, aku kalau 25% nggak bisa, minimal aku 50%. Nah, sudah, kita usaha cari, kita karyakan dengan berbagai cara waktu kita. Nah, ada yang harus seperti dulu. Ya, kita harus cari lowongan kerja yang lain di masa pandemi ini apa. Makanya dulu ada orang yang ganti-ganti pekerjaan. Misalnya yang pertama jualan masker, wah cepat sekali jualan masker. Masker selesai, kemudian alat untuk mengukur suhu, wah sudah ganti lagi. Kemudian apa lagi? APD, ganti lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa terjadi seperti itu karena dia mungkin mengejar penghasilan yang sama seperti sebelum pandemi. Ya, kemudian kalau ini semua ya tentu tergantung orangnya. Lalu apa yang saya sarankan? Yang pertama tentu kita berkata, memang di masa pandemi apa yang saya lakukan baru bisa sampai sekarang ini. Tapi kenapa nih nanti? Bisa nggak saya tingkatkan? Ada kelebihan apa yang saya bisa tingkatkan? Ya saya berusaha untuk bertahan dan kalau bisa mendapatkan yang lebih daripada yang sudah saya dapatkan saat ini. Berusaha, tapi tidak usah memaksa nanti stres sendiri. Ya saya kira seperti itu Pak Doni. Ya, baik Bante. Pertanyaan tadi itu mewakili kalangan pengusaha. Ya. Nah, harus ada keyakinan juga. Baik Bante, saya akan bacakan lagi rangkuman beberapa pertanyaan yang mirip. Karena kebahagiaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Apakah lingkungan atau pertemanan kita yang membawa dampak negatif, misalnya lebih baik kita jauhi aja agar hidup kita lebih bahagia, atau kita berusaha maksimal untuk membantu teman yang negatif tersebut agar bisa menjadi positif. Monggo Bante. Iya, ini teman yang membawa dampak negatif. Atau kadang-kadang kita kan ketemu yang toxic person ya. Jadi, aduh, setiap kali ketemu kok omongannya negatif terus. Nah, kita kekuatannya sampai di mana? Di dalam Dhamma disampaikan pernah ada, kalau tangan kita ini tidak terluka, pegang racun sebetulnya tidak masalah. Jadi, kalau kita ini memang batinnya kuat, sebetulnya kita kumpul sama siapa saja bisa. Tapi kalau batin kita nggak kuat, nah dikatakan di sana juga, daging busuk kalau dibungkus daun, daunnya ikut busuk. Kemana kita bergaul, itu ada pengaruhnya. Kalau kemudian kayu cendana dibungkus kertas, kertasnya ikut wangi. Jadi kalau sekarang kita orangnya gampang terpengaruh, ya kita lalu hindari orang-orang yang toxic person itu kita hindari supaya kita nggak stres. Ini kita mikir ekonomi seperti yang tadi disampaikan Pak Doni dalam pertanyaan sebelumnya. Kita mikir ekonominya sudah susah. Jadi aduh pendapatan perusahaan kayak gini, karyawan yang saya tanggung udah cukup banyak dan lain sebagainya. Tapi kok ini aduh ekonominya parah. Kemudian datang teman kita ngeluh yang sama lagi, problem kita belum selesai, dia tambah ngeluh, kita tambah stres. Nah kalau sudah begini ya kita mungkin menghindar supaya kita lebih tenang dulu. Nanti kalau kita sudah masalahnya kita sudah bisa terima, perusahaan kita memang jalannya agak tidak normal karena di masa pandemi ini pada penurunan omset dan lain sebagainya, kita sudah bisa terima, kemudian kita sudah mulai bisa jalan pelan-pelan dengan kenyataan ini. Nah baru kalau teman yang tadi toksik itu datang, ya kita bisa kasih nasihat. Karena bagaimanapun juga orang itu kalau memang teman atau keluarga atau apa, kadang kalau dia mengeluh, kita memang sangat baik kalau kita bisa memberikan nasihat. Minimal dia membuat dia tenang dan bisa nerima dia sebagaimana adanya. Karena kalau enggak, nanti tahu-tahu pulang dari rumah kita dia bunuh diri misalnya, kan kita juga stres. Kita merasa, tadi kenapa ya saya kok sok-sokan sekali nggak mau terima dia waktunya, katanya kita sibuk lah apa, terus dia bunuh diri kan kita kan yang nggak enak sekali. Nah jadi kita kemudian kita coba apa sih masalahnya, aduh aku ini ya penghasilan gini, pasangan hidupku tetap nggak mau ngerti dan lain sebagainya. Nah kemudian kita ngasih masukan, ya masukannya sih tetap sama, yaitu memang dia begitu dan kenapa dia begitu. Itu yang kita masukkan dengan kata-kata yang bijaksana dan contoh-contoh yang banyak sehingga dia bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai akhirnya kita sama-sama bisa melewati pandemi ini
dengan baik, walaupun agak tertatih-tatih, terpincang-pincang, tapi kita akhirnya bisa melewati dengan baik juga. Ya, jadi itu pilihan. Saya menyarankan kita dulu bereskan, kemudian kita nanti bisa bergabung, bergaul dengan mereka dan memberikan saran kepada mereka. Begitu. Baik, Bante. Bante, masih terkait dengan toxic person tadi, ini ada beberapa pengalaman yang mungkin mengurangi kebahagiaan ketika orang yang dekat dengan kita kemudian ternyata memiliki karakter negatif, yang ketika dia sering tampil di depan publik ternyata beda dengan apa yang disampaikan, beda dengan kenyataannya. Kami sudah berusaha untuk mengingatkannya dalam waktu yang cukup lama, tetapi tidak ada perubahan. Bagaimana menurut Bante, apakah kita jauhi, kita biarkan saja, atau mungkin perlu sosok yang lebih kuat untuk mengingatkan orang tersebut, karena kata-katanya bisa berbahaya kalau didengarkan oleh orang lain. Terima kasih, Bante. Monggo, Bante. Iya, kita berusaha meluruskan atau kita berusaha memperbaiki dia adalah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita bukan significant others bagi dia. Jadi di dalam pemahaman di masyarakat, kita itu punya significant others atau orang yang kita turuti. Ya, nah, di dalam pengertian kira-kira ada 7 orang lah, 7 pihak. Bisa orang, bisa buku, bisa penulis buku, bisa apa saja, kira-kira ada 7. Sehingga kadang-kadang kita kan dengar, waktu dia ngomong-ngomong menurut buku ini, nah, dia berarti itu significant others-nya si buku. Atau kadang bisa berdasarkan guru agama atau agamanya. Jadi saya kira di dalam agama saya mengajarkan seperti ini. Nah, itu sebetulnya significant others-nya adalah si agama itu. Kemudian ada lagi yang lain-lain kan. Kalau bapak saya sih ngomongnya gini, ya itu dia bapaknya berarti significant others-nya dan lain-lain. Jadi ketika kita menasehati dia itu sangat baik karena kita teman ataupun orang dekatnya dia. Tapi kalau dia tidak mau terima, jangan putus asa. Memang dia begitu, kemudian kita tanya kenapa ya? Kenapa dia tidak mau terima omongan saya? Oh mungkin saya kurang signifikan bagi dia. Saya masih kurang penting untuk dia. Jadi seperti yang tadi disarankan oleh si penanya adalah saya cari orang yang lebih berbobot, lebih punya otoritas untuk menyampaikan pendapat kepada dia. Nah, kemudian kadang-kadang, nah ini yang sedikit pengalaman toh. Dulu ada suami istri yang datang. Kemudian salah satunya mengatakan, Bante, menurut Bante, kalau pasangan hidup itu suka pergi malam, jarang pulang, itu bagaimana Bante? Ya saya pasti jawab secara standar kan, bahwa ya namanya punya pasangan hidup, ya jangan di luar rumah terus. Kalau mau di luar rumah ya jangan punya pasangan hidup. Artinya apa? Ya kalau punya pasangan hidup, keluar, pamit. Kemudian kalau nggak bisa pulang, ya kasih tahu. Kemudian kalau sudah selesai urusan, ya pulang. Nah, saya jawab seperti itu, standar. Terus orang yang tanya ini mengatakan, langsung menunjuk pada pasangan hidupnya. Tuh, dengar tuh, apa yang Bante sampaikan tuh. Dan saya sudah berkali-kali ngomong begitu, kamu sih nggak mau denger. Ini kalau Bante ngomong, kamu denger nggak? Manggut-manggut. Nah, itu significant others. Berarti orang itu mungkin menganggap saya sebagai significant others-nya dari pasangan hidupnya. Dan akhirnya ya nurut. Nah ini memang seperti itu kan di dalam hidup. Makanya Kak, tadi ditanya sama si penanya bahwa perlu nggak orang lain? Perlu banget. Nah, siapa orang lain yang menjadi significant others itu? Tidak tentu. Kadang orang tua, dulu ada orang tua yang merokok terus. Dikasih tahu si istrinya nggak mau. Dikasih tahu orang tuanya nggak mau. Dikasih tahu temannya nggak mau. Dikasih tahu anaknya malah mau. Anaknya masih kecil, dia mengatakan, Papa sayang enggak sama saya? Sayang. Papa mau enggak nungguin saya sampai nanti dewasa? Mau. Nah, kalau Papa terus sekarang sudah sakit-sakitan, kena rokok begini, apakah Papa bisa berhenti? Enggak. Oh, itu langsung berhenti loh. Itu anak menjadi significant others. Jadi enggak tentu. Itu anak masih kecil sekali, 5-6 tahun begitu bisa.
Nah, jadi cari, jangan terus mesti pimpinan kantor apa, belum tentu. Ya, itu betul apa yang disampaikan si penanya betul. Kalau Anda menasihati tidak bisa, carilah orang lain, pihak ketiga yang nasihatnya didengarkan dan dipertimbangkan oleh si pelaku tadi. Baik, terima kasih Bante. Ini statement tambahan terkait dengan pertanyaan tadi. Sepertinya signifikan others-nya harus Yang Mulia Bante Utamo sendiri. Karena semua orang sudah dicoba. Baik Bante. Terakhir Bante, ini pertanyaan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bagaimana mengurangi hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Dan sebaiknya agar bangsa atau sesama masyarakat banyak memberi hal positif agar masyarakat bahagia dan tentunya bangsa berbahagia. Monggo Bante. Sebetulnya kita harus memahami bahwa negara itu kan terdiri dari masyarakat. Kumpulan masyarakat jadilah negara. Tapi kalau sekarang masyarakat ini terdiri dari apa? Masyarakat ini terdiri dari keluarga-keluarga. Lah keluarga ini terdiri dari apa? Anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa? Salah satunya kita. Artinya, kalau kita ini mau berubah menjadi lebih baik, dengan misalnya bisa memahami tentang mengubah keinginan, bisa tahu tentang memang dan kenapa, bukan kenapa baru memang, tapi memang itu nomor 1, kenapa itu nomor 2, urutannya, maka kita menjadi orang yang lebih baik di masyarakat. Kemudian nanti mungkin pasangan hidup, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin lingkungan, teman, lalu melihat kita, loh, kamu ini setelah sering ikut Communicating Academy, kok kamu jadi lebih baik ya? Nah, misalnya semacam itu. Akhirnya dia juga ikut. Ketika dia ikut, dia juga jadi lebih baik. Nah, kemudian dia itu mungkin juga memimpin atau ada di rumahnya masing-masing. Karena dia lebih baik, akhirnya dia menjadi contoh untuk keluarganya lagi. Sehingga dari kita yang satu orang, kemudian dalam keluarga kita bisa menjadi lebih baik, keluarga lingkungannya kita juga pada niru jadi akhirnya lebih baik, maka keluarga-keluarganya menjadi baik, akhirnya masyarakat menjadi baik. Dan ketika masyarakat ini menjadi baik, di lingkungan yang tadi dimulai dari kita itu, kemudian nanti ditiru oleh kelompok masyarakat yang lain. Ketika ditiru oleh kelompok masyarakat yang lain dan masyarakat yang lain itu menjadi lebih baik, maka jadilah bangsa yang baik. Kalau bangsa yang baik ini ditiru oleh masyarakat dunia, maka dunia pun menjadi baik. Nah, karena itu kita tidak bisa nunggu dunia jadi lebih baik. Kita tidak bisa nunggu negara lebih baik. Kita tidak bisa nunggu bangsa lebih baik. Kita tidak bisa menunggu masyarakat lebih baik. Kita hanya bisa memperbaiki diri kita. Nah, kalau nanti diri kita ini menjadi lebih baik, lingkungan kita niru menjadi lebih baik, akhirnya setahap-setahap bahkan dunia pun menjadi baik. Kita semua adalah agen perubahan. Jadi, kita harus berubah dulu. Dan kita menjadi contoh dulu. Sehingga kalau kita sudah menjadi contoh, menjadi panutan, maka orang lain pun akan menjadi baik. Karena itu, seperti kegiatan-kegiatan Zoom meeting semacam ini, kemudian nanti kita sebarluaskan, nanti kan mendukung orang untuk belajar, kemudian dia menjadi lebih baik, dan begitu lebih baik, ini kan bergulir kayak bola salju, yang akhirnya nanti lebih besar, bukan hanya bangsa saja yang jadi lebih baik, tapi bahkan masyarakat dunia pun menjadi lebih baik. Ya, inilah perbaikan dengan cara kita mulai duluan, orang lain nanti akan mengikuti dengan kita. Ini semacam itu, Pak Doni, silahkan. Baik, Bante. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya banyak hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan langsung ke Yang Mulia Bante Utamo, tapi kami mohon maaf karena tidak bisa semua. Saya masih banyak sekali, Bante, daftar pertanyaan. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bante Utamo berkenan untuk bisa berdiskusi kembali bersama kita. Dan Bante sebagai penutup, mohon Bante memberikan closing statement sekaligus menjadi bagian dari motivasi kita semua untuk bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan, paling tidak 2 kata ajaib tadi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Bante. Baik. Tema mengubah keinginan kunci hidup bahagia ini
sebetulnya kita kalau baca baik-baik, maka bahagia itu sumbernya bukan dari luar. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain berperilaku sesuatu atau orang atau benda ataupun alam membuat kita bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia itu adalah pikiran kita sendiri. Dan kalau pikiran kita sendiri supaya bahagia, karena keinginan itu kan letaknya di dalam batin, di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita ini tidak bisa dikendalikan, maka kita tidak bahagia. Dan kita tidak bisa menyalahkan pihak lain atas ketidakbahagiaan kita. Kalau setelah ikut acara ini, ataupun Anda di masa depan bahagia, maka yang membuat bahagia bukan acara ini, tapi pikiran Anda sendiri. Tapi di masa depan, kalau Anda mengalami ketidakbahagiaan, maka yang membuat tidak bahagia juga pikiran kita sendiri. Karena hanya pikiran yang mampu menyesuaikan dengan kenyataan, itulah akan timbul bahagia. Selama pikiran dengan kenyataan ini, keinginan dengan kenyataan ini selalu terjadi perbedaan, terutama ketika kenyataan ini lebih rendah daripada harapan, maka timbullah penderitaan. Tapi begitu kita harapannya kita rendahkan, kita turunkan dengan kata memang dia begitu, barulah hidup ini menjadi bahagia. Karena itu, mulailah dengan diri kita memperbaiki sedikit demi sedikit, tulis di dalam meja kita, tulis di depan lemari kita dengan tulisan nomor 1, memang dia seperti itu, atau cukup kata memang. Nomor 2, kenapa. Kalau Anda selalu mengulang kalimat itu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam 3 bulan ke depan saja, hidup Anda sudah terasa berbeda, Anda menjadi lebih berbahagia, karena Anda sudah mengubah keinginan Anda sebagai kunci hidup bahagia. Terima kasih. Silakan Pak Doni. Baik Bante, terima kasih. Satu kata kunci yang saya ingat dari Bante tadi bahwa semakin mengingatkan kita bahwa pikiran adalah pelopor. Sekali lagi, kita harus selalu menjaga pikiran, karena pikiran kita jaga, tentu hati kita jaga, maka apa yang keluar dari diri kita lewat mulut kita tentu bisa kita jaga. Bante, saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memandu diskusi ini. Semoga Yang Mulia Bante Utama tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Dan Bante, mudah-mudahan saya punya keinginan terpendam, ya. Saya langsung sampaikan ke Bante. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai pandemi bisa berkesempatan lagi untuk bertemu langsung dengan Bante dalam keadaan sehat selalu. Bante, terima kasih Bante, sehat selalu Bante. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti diskusi langsung dengan Yang Mulia Bante Utama. Dan saya mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Ini pun kami sudah dibantu oleh tim, ada Bro Ferdi, ada Bung Tony Saputra di sini yang membantu menyortir pertanyaan-pertanyaan yang datang bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, Bante, dari beberapa negara di dunia ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bante, dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita yang maha dahsyat, luar biasa, icebreaker nomor 1 Indonesia, Bung Ferdi Kawi, silakan. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Anu Modana, Bante, terima kasih Kodoni yang telah membantu talk show ini dengan begitu hangat dan bersahabat ya, sampai semuanya terasa kekeluargaannya ya dari berbagai penjuru dunia ya. Baik, dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Pujadana yang akan diwakili oleh Ibu Yaya dan Pak Adi. Mohon izin untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih kepada Bante. Silakan. Ya, yang termuliakan Bante Tamu Mahatera, atas nama segenap jajaran ITMBC dan seluruh partisipan, kami menyampaikan Maha Anumodana atas kebajikan yang telah Bante berikan pada hari ini kami untuk bersama-sama berbuat baik. Kami dapat mendengarkan pembabaran Dhamma dari Bante dan pada sore hari ini. Semoga Bante selalu sehat, selalu bahagia, dan kami menyampaikan Anumodana walaupun hanya ini secara virtual dalam bentuk pujadananya tidak bisa di-share,
Mohon maaf Bante, jadi mohon diterima rasa penghargaan kesempatan kami kepada Bante sebagai sangga. Mohon diterima pujadana kami ini untuk kepentingan dan Bante sebagai biku di jajaran Sangga Theravada Indonesia. Wandami Bante, terima kasih. Anumodana. Terima kasih kepada Ramani Yaya, ya, Anumodana, Bante sekali lagi, dan untuk para simpatisan Buddha dan para peserta hari ini, saya mohon izin untuk bagi Anda untuk boleh open kameranya karena kita akan bersama-sama melakukan patidana yang akan dipimpin langsung oleh Biku Utamo supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk semua makhluk. Kepada Yang Mulia Biku Utamo, kami persilakan untuk memimpin patidana. Terima kasih. Patidana ya. Baik, jadi di dalam pengertian Dharma, setelah kita berbuat baik, maka kita bisa limpahkan jasa-jasa kebaikan ini kepada para sanak keluarga, para mendiang, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini, mereka dimanapun berada, selalu berbahagia sebagaimana yang mereka harapkan. Kita bisa merangkapkan kedua tangan di depan dada, dan masing-masing bisa mengucap di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Icitang patitang tumhang kipami wasami jatuh, sabi purentu sangkapa, candu panaraso yata manico tiraso yata, sabi dio viwacantu sabarogo vinasatu mate, bahwa tuantara yo suki dika yuko bawa abhiwadana sili sanicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nupawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nupawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghano bhavena sadasoti bantu te. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Utamo, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sebagai penutup kita akan open cam untuk foto bersama dan memastikan karena hari ini Anda telah mendengarkan sebuah materi online talk show yang sangat luar biasa, mengubah keinginan, kunci meraih kebahagiaan. Dan untuk itu kita pastikan apakah semua yang hadir hari ini sudah betul-betul bahagia ya. Akan terbukti dari cara Anda berfoto ya. Oke, kita undang Bapak Ibu untuk kita open kamera sambil melihat ke kiri ke kanan senyumnya. Iya, karena bahagia itu sederhana. Cukup senyum saja sudah bahagia ya. Saya juga banyak belajar sekali dari Bante dan Doni ya. Thank you. Baik, hari ini mari semuanya kita foto. Oh, emang beda ya. Habis ceramah dari Bante Utamo semuanya sudah tercerahkan ya. Buka kamera sendiri, senyum sendiri tanpa belum diminta ya. Ini luar biasanya ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Wah, luar biasa ya. Oke, semuanya kita undang untuk foto bersama. Wow, semangatnya ya. Sebagai apresiasi kepada Bante, hanya dengan memberikan senyum saja, Bante sudah mendapatkan kebahagiaan tentunya ya. Oke, baik semuanya kita mohon izin untuk foto bersama untuk mengabadikan momen kebahagiaan ini untuk sampai kita kenang sampai ke anak cucu ya. Oke. Silakan mohon izin untuk kita foto bersama. Oke, semuanya siap ya. Oke, ini sampai 10 lembar kita mau foto ya.
Oke, halaman pertama semuanya siap-siap senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik, lembar kedua sambil katakan memang ya, memang. Ya, oke, semuanya sama-sama katakan memang ya, supaya Anda ingat ya. Baik, selanjutnya sama-sama kita katakan kenapa ya. Oke, sama-sama katakan kenapa. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau sudah kita katakan memang, katakan kenapa, sama-sama kita katakan bahagia. Sambil senyum yang paling bahagia, oke semuanya. Bahagia. Iya, iya, wow, senyumnya ya. Luar biasa dari berbagai penjuru ya. Ketika Anda saja senyum sudah menebarkan kebaikan ya, membuat orang lain termotivasi untuk tersenyum juga. Oke, baik. Thank you sekali lagi untuk semuanya dan kebersamaannya. Demikianlah serangkaian acara dari ITMBC berkolaborasi dengan Communicasting Academy dan Forum Pembicara Publik. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan acara-acara yang jauh lebih produktif dan bisa bermanfaat untuk kita semua di masa pandemi. Saya Ferdi Kawi, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Dan kita selalu dari panitia ingin memberikan yang terbaik untuk Anda semua yang hadir hari ini. Sekali lagi, thank you Biku Utamo, Bapak Doni De Kaiser, dan seluruh yang hadir hari ini. Dan semuanya sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you, bye-bye. Thank you. Terima kasih Bante Utamo. Terima kasih, sama-sama. Pamit sampai ketemu lagi. Bante Ugaseno juga terima kasih. Terima kasih Bante. Sampai ketemu. Dan Iqbal juga. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Sama-sama. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Pamit dulu semua. Bante Utamo. Ya. Dan bahagia Bante. Namaskara Bante. Sampai ketemu dari Surabaya, dari Makassar. Jakarta Luar biasa. Bante. Dari Jakarta Bekasi, Bante. Bogor Bante. Bogor, Amerika. Dari Luar biasa. Bante. Papua Bante, Papua. Jauh sekali. Semoga sehat ya Bante. Ya, semoga sehat semua ya. Nanti ketemu di lain kesempatan. Sadu. Terima kasih minggu depan mungkin ketemu lagi. Enggak. Tiap hari Bante. Bagus. Ya, terima kasih. Sampai ketemu ya. Pamit dulu. Terima kasih. Semoga bahagia. Kesik Bante. Ya, sama-sama. Yo. Taicien Bante, Taicien. Yo. Taicien.